Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video praktikum pengaruh deterjen terhadap perkecambahan. Pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah perubahan besar pada kondisi lingkungan akibat adanya perkembangan ekonomi dan teknologi. Perubahan kondisi tersebut melebihi batas ambang dari toleransi ekosistem sehingga meningkatkan jumlah polutan di lingkungan. Tujuan dari praktikum ini adalah mengamati pengaruh deterjen terhadap perkecambahan kacang hijau. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah gelas kimia berukuran 600 ml, biji kacang hijau, aluminium foil, tisu dan gelas kimia berukuran 1000 ml, deterjen, dan air PDAM. Proses praktik. Baiklah teman-teman, saya akan memulai kegiatan praktik saya. Pertama-tama, saya akan memasukkan 1000 ml air ke dalam gelas berukuran 1000 ml. Setelah itu, saya campurkan 1 sendok makan deterjen bubuk, kemudian aduk sampai rata. Setelah cairan tercampur rata, kemudian kita tuangkan ke dalam gelas yang sudah diberi label 100%. Setelah itu, kita tambahkan lagi 500 ml air ke dalam gelas berukuran 1000 ml tersebut. Nah, selanjutnya kita tuangkan ke dalam gelas yang sudah diberi label 50%. Setelah itu, kita tuangkan lagi 500 ml air ke dalam larutan deterjen untuk dituangkan ke gelas berukuran 25%. Begitu seterusnya sampai gelas berukuran 3,1%. Nah, untuk gelas yang terakhir kita isi menggunakan air bersih tanpa campuran deterjen sebagai gelas pengontrol. Setelah semua gelas tertuang, kita siapkan tisu untuk dimasukkan ke dalam gelas, masing-masing 1 lembar tisu. Kita masukkan mulai dari gelas dengan label 100%, 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, dan 3,1%. Setelah itu, masing-masing dari gelas akan kita tuangkan 2 sendok larutan deterjen yang sudah dibuat. Nah, untuk gelas terakhir yaitu gelas kontrol, kita menggunakan sendok yang berbeda ya, supaya tidak terkena atau tidak tercemar oleh deterjen. Kemudian, saya masukkan 10 biji kacang hijau di masing-masing gelas. Setelah itu, kita tutup masing-masing gelas tersebut menggunakan kertas supaya tidak terkena sinar matahari. Nah, sebenarnya ini pakainya aluminium foil ya, supaya lebih kedap cahaya. Tapi karena tidak ada aluminium foil, jadi saya gunakan kertas sebagai penutup. Lakukan proses tersebut sampai ke gelas yang paling terakhir. Setelah semua gelas tertutup, kemudian akan kita tunggu selama 24 jam atau 1 hari. Untuk selanjutnya akan kita lakukan pengamatan. Kita simpan di tempat yang tidak terkena sinar matahari ya. Halo, jadi ini setelah 24 jam atau 1 hari, ya kita akan melakukan pengukuran terhadap pertumbuhan kecambah. Ini dia hasil setelah 24 jam kita simpan tanpa terkena sinar matahari. Nah, untuk pengukurannya bisa diambil kecambahnya satu persatu ya, kemudian diukur menggunakan mistar. Setelah itu hasilnya
kita tulis pada lembar pengamatan. Nah, ini lembar pengamatan yang sudah saya tulis di hari pertama untuk kemudian nanti dilanjutkan hari kedua. Nah, ini kondisi kecambah di hari kedua atau setelah 48 jam. Kita lakukan pengukuran sama seperti pada hari pertama ya. Kemudian hasil pengukuran dicatat di lembar pengamatan. Ini adalah lembar hasil pengamatan pengukuran pada pertumbuhan akar kecambah. Kesimpulan: berdasarkan hasil pengamatan, ternyata larutan yang paling berpengaruh terhadap pertumbuhan kecambah adalah larutan dengan kandungan deterjen 100%. Pertumbuhan kecambah menjadi lebih lambat, bahkan ada yang sama sekali tidak tumbuh dan mati. Sedangkan pertumbuhan kecambah pada gelas kontrol yang menggunakan larutan air tanpa cemaran deterjen, pertumbuhan kecambahnya berjalan dengan cepat dan sempurna. Dari praktikum ini dapat disimpulkan bahwa pencemaran deterjen sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman di sekitar lingkungan. Thank you for watching.